Sekarang ini waktu masih menunjukkan pukul 4:52 ya. Dan ini rutinitas saya ketika naik kereta api Lodaya pagi, jadi effortnya lumayan. Subuh banget, masih pagi banget, harus menuju stasiun Ranca Ekek supaya bisa ngejar keberangkatan Lodaya dari arah Bandung ya. Dan stasiun Ranca Ekek kurang lebih seperti ini. Bangunannya sebenarnya besar dan terlihat megah. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya kurang sih dari stasiun ini. Lalu untuk parkiran juga di stasiun Ranca Ekek benar-benar luas banget, bahkan di sebelah sana tuh. Itu tuh ada kanopi yang memang itu adalah parkiran motor. Mungkin di sini juga bisa parkir mobil, bahkan bisa parkir nginep. Tapi kalau saya lebih suka untuk parkir di rumah warga di area depan sebelah sana ya. Karena parkir di sana lebih murah dan juga tempat motornya lebih rapih. Kalau di sini nyimpen motornya kadang nggak beres teman-teman, dan nggak ada orang yang mengarahkan untuk parkir seperti itu. Stasiun Ranca Ekek setiap harinya dapat melayani ribuan penumpang kereta lokal, dan pada pagi hari ini asli penumpangnya banyak banget. Nah, sebagai gambaran, kalau dulunya kereta ekonomi dikenal sebagai kereta yang kursinya berhadapan, adu dengkul karena ini kereta lokal sehingga sudah biasa untuk berdesak-desakan seperti ini. Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung Pintu Selatan, dan hari ini tanggal 2 Mei 2024 atau hari Kamis, perjalanan perdana kereta api Lodaya menggunakan armada New Generation, kereta ekonomi dan juga kereta eksekutif terbaru yang menurut saya menjadi salah satu kereta terbaik di Indonesia saat ini. Dan juga kereta api Lodaya merupakan kereta pertama yang menggunakan armada New Generation di kota Bandung. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Lodaya New Generation? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Stasiun Bandung Pintu Selatan ini biasanya digunakan untuk penumpang-penumpang kereta lokal. Namun apabila teman-teman mau naik kereta api jarak jauh atau juga naik kereta feeder KCIC, bisa lewat Pintu Selatan. Nah, untuk pintu masuknya sebelah sini, lalu untuk pintu keluar ada di sebelah sana. Selain itu juga di depan stasiun Bandung yang Pintu Selatan ini ada tugu lokomotif yang menjadi salah satu ikonik di stasiun selatan sejak zaman dulu. Di sebelah sini juga ada kantor daerah operasi 2 Bandung. Nah, untuk stasiun Bandung Pintu Selatan juga itu tuh sebenarnya ada beberapa kedai penjual makanan, tapi tidak begitu rame ya. Dan yang ramai itu di stasiun Bandung Pintu Utara. Apabila teman-teman naik kereta dari arah Bandung, kalian harus menyediakan waktu yang lebih luang, sekitar 5 sampai dengan 10 menit, karena perpindahan peron di stasiun Bandung ini tuh harus melewati akses Sky Bridge. Jadi nggak bisa buru-buru teman-teman. Nah, kereta api Lodaya yang saya naiki berada di jalur 3. Yuk kita langsung turun ke bawah aja. Oke. Rangkaian kereta api Lodaya yang saya naiki kini tersedia di jalur 2. Saya duduknya di kereta ekonomi 2 dan tepat di sini ya. Ekonomi 2 ini. Misi. Saya duduknya di 15A. Nah, kursi yang sama ketika saya naik Majapahit ya. Nah, sekarang saya mau ke depan dulu, mau lihat lokomotif dinasnya. Dan lokomotif dinas sudah terpasang ya teman-teman. Untuk lokonya CC206-1361 milik Depo Induk YK atau Yogyakarta. C menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3, jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. 206 tipe lokomotifnya yang memiliki 2 kabin ruangan, jadi bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013. 61 adalah nomor absennya. Depo Induk YK atau Yogyakarta sebagai rumah dari lokomotif ini.
Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Lodaya yang akan saya naiki dari stasiun Bandung tujuan ke Jogja ataupun ke Solo. Tiket saya sebenarnya ke Solo ya teman-teman, tapi nggak tahu nanti mau turun di mana. Nah, untuk kereta api Lodaya merupakan kereta yang melayani rute perjalanan dari arah Bandung menuju stasiun Solo Balapan. Terdiri dari 2 kelas layanan, ada kereta kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif. Sebelumnya menggunakan armada stainless steel generasi pertama dan sekarang sudah dirubah menjadi generasi kedua yang biasa KAI sebut sebagai kereta New Generation. Menurut saya pribadi, kereta New Generation ini memiliki beberapa upgrade sehingga rasanya itu lebih signifikan, seperti ada pintu tombol otomatis, lalu sambungan akordeon, guncangan yang lebih minim, dan juga peredam suara yang lebih baik. Nanti kita coba ya. Kan sebelum-sebelumnya saya mencoba kereta New Generation ini di jalur utara gitu ya. Dari arah Jakarta menuju ke Surabaya, terus ke arah Jogja juga, tapi lewat Purwokerto. Nanti kira-kira rangkaian seperti ini nyaman nggak sih kalau misalkan melewati jalur Daup 2 yang kiranya itu memiliki kontur tanah berkelok-kelok, naik turun, dan juga bisa dibilang jalurnya yang ekstrim. Nah, saya sekarang duduknya di kereta kelas ekonomi karena menurut saya kereta kelas ekonomi jauh lebih menarik dibandingkan dengan kereta kelas eksekutifnya. Kereta eksekutif New Generation sudah banyak digunakan oleh kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Bromo Anggrek, kereta api Taksaka, dan saya udah mencoba itu semua. Sekarang saya mau coba di kereta Lodaya yang menjadi kereta kedua dengan kereta yang membawa kelas ekonomi New Generation. Jadi menurut saya pribadi ekonominya lebih menarik seperti itu. Dan untuk harga tiket kereta api Lodaya di kelas ekonomi itu tuh berkisar mulai 220.000 sampai dengan 270.000-an. Harganya jauh lebih affordable apabila dibandingkan dengan kereta kelas eksekutifnya dengan harga tiket mencapai 400 sekian ribu. Kita bersama dengan satu sosok ini lagi tapi beda kereta. Halo. Alhamdulillah. Yang baru datang dari rumah. Wah, effort banget bro. Bangun jam 4, jam 2 belum tidur coba. Gila. Udah dibilang kemarin tidur dari maghrib. Mamang Yo pasti hadir wae sih. Assalamualaikum Pak Kersa. Waalaikumsalam, apa kabar Master? Nepi mana? Hah? Nepi Cipondoy? Iya, tuh dah. Duh. Besok masuk kami ya. Kang Adi sampai Ngeri. Papua. Nggak tahu turun Jogja, nggak tahu Solo. Lihat nantilah. Tiket nama sampai Solo sih. Dah hargana sama. Banyak uang Kang Adi. Amin, diaminin. Untuk susunan rangkaian kereta api Lodaya pada perjalanan kali ini, di paling depan itu ada lokomotif, di belakang lokomotif terdapat kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, dan di belakang kereta ekonomi 4 terdapat kereta restorasi, di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, dan yang paling belakang ada kereta pembangkit. Nah, untuk livery pada kereta api Lodaya ini, dia memiliki perbedaan antara ekonomi dan eksekutifnya. Sama-sama menggunakan livery stripping gini, tapi yang ekonomi itu berwarna biru, sedangkan yang kereta restorasi dan kereta eksekutif, dia berwarna merah atau pink gitu ya. Tapi kelihatannya lebih condong ke pink sih. Nah, terdapat juga perbedaan antara kereta ekonomi stainless steel generasi pertama dan kereta ekonomi stainless steel generasi kedua. Apabila generasi pertama dari segi eksterior, itu tuh di atas sebelah sana terdapat tandon air dan biasanya di sebelah tengah ada kondensor AC. Namun sekarang ini berbeda ya. Di ujung depan dan juga belakang itu ada kondensor AC dan yang tengah ini tandon air. Kita juga bisa lihat ini lagi rame teman-teman dari media televisi mungkin ya yang lagi ngeliput karena ini adalah perjalanan perdana kereta New Generation ke Bandung. Kita intip bentar deh ya di kereta kelas eksekutifnya. Ini sebenarnya eksekutif dengan ekonomi tidak berbeda jauh dari segi interior, hanya ada beberapa perbedaan saja. Kalau di kereta kelas eksekutifnya, nah, di sini memiliki 50 kapasitas tempat duduk teman-teman. Dan dari segi kursi, dia itu jarak antar kursinya atau legroom lebih lega, ditambah lagi ada footrest dan ada meja lipat. Dan untuk toilet di kereta kelas eksekutif kurang lebih kayak gini ya teman-teman.
Toilet pria dan wanita sama aja, nggak ada beda. Bahkan plek ketiplek dengan kelas ekonominya. Gila sih. Ditambah lagi untuk pintu di kereta New Generation ini sudah serba otomatis menggunakan tombol. Kita bisa coba ya. Nah, ini nih ada tombol. Ketika kita tekan, pintunya akan menutup dengan sendirinya. Seperti itu. Untuk membuka kembali, tinggal tekan aja. Dan di sini ada stiker ya. Ada tulisannya CRRC karena setahu saya untuk pintu ini salah satunya adalah spare part yang diimpor dari perusahaan China yang mengurusi kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, bahkan untuk pintu antar kabinnya pun sama, sudah otomatis. Nah, kita bisa lihat teman-teman, untuk kereta kelas eksekutif bahkan kursinya ini berwarna biru. Mirip sekali dengan kereta kelas ekonominya. Dan untuk sambungan yang digunakan pada kereta Lodaya ini sudah menggunakan sambungan tipe akordeon, di mana sambungan tipe akordeon memiliki kelebihan apabila kereta ini memasuki kondisi cuaca yang lagi hujan, air tidak akan sampai masuk ke dalam rangkaian, ditambah lagi lebih bagus untuk meredam suara dari luar. Dan yang saya tahu juga tadi dari informasi Pak Humas, kalau kaca yang digunakan pada kereta stainless steel New Generation ini sudah menggunakan kaca double tempered glass, yang dimana katanya itu lebih baik untuk meredam suara dari luar juga. Di kereta api Lodaya yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 55 menit. Lah, kok pintu otomatisnya nggak dinyalain ya? Tapi di sebelah sini nyala. Nah, jadi untuk kereta New Generation yang bagusnya itu teman-teman, antar sambungan di bordes ini pintunya tertutup sehingga ke arah dalam kabin itu nggak begitu berisik ya. Ini kita bareng juga sama Mas Andreva. Weh, lagi ngapain? Habis ritual pagi karena tadi berangkatnya agak buru-buru, jadi harus dandan dulu ya. Tapi kayaknya kau mah biasa deh berangkat terus datang mepet pas kereta mau berangkat. Kayaknya emang udah jadi passion aku sih. Kayaknya passion aku itu adalah datang di saat mau berangkat ya. Belum aja ketinggalan Dwi Pangga. Jangan sampai, ya ampun. Waktu itu aja hampir ketinggalan motis ya. Tepat pada waktunya pukul 6:55, kereta api Lodaya sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Jogja ataupun juga di Solo dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejujurnya saya belum memutuskan untuk turun di mana tiket sampai Solo, tapi bisa jadi nanti turun di stasiun Tugu ya. Untuk waktu tempuh dari Bandung ke stasiun Tugu Yogyakarta ada 7 jam, tapi kalau ke Solo 7 jam 55 menit. Sehingga bisa dibilang waktu tempuhnya lumayan cepat juga ya. Nah, untuk kereta Lodaya di ekonomi 2 saat ini penumpangnya rame banget. Hampir semua baris kursi terisi. Dan kalian harus tahu, sekarang ini tanggal 2, hari Kamis, bukan hari libur, penumpangnya serame ini. Itulah kenapa ya, kereta api Lodaya dengan okupansi yang bagus mungkin menjadi pertimbangan untuk PT KAI memberikan sarana terbarunya pada kereta api Lodaya ini. Tapi sayang banget teman-teman, untuk perjalanan kereta api Lodaya saat ini yang New Generation itu tuh hanya perjalanan kereta api Lodaya pagi dari arah Bandung menuju ke Solo dan dari Solonya pada malam hari. Sebaliknya, untuk kereta api Lodaya keberangkatan pagi dari Solo menuju Bandung dan dari Bandung malam menuju ke Solo itu masih menggunakan armada eksekutif stainless steel generasi pertama dan juga premium stainless steel generasi pertama.
Sekarang jam 7:27, kita sudah BLB di stasiun Haur Pugur. Jadi berhenti luar biasa statusnya sejak Januari kemarin, setelah adanya KKA antara kereta api Turangga dan juga kereta api lokal Bandung Raya. Kereta dari arah Bandung wajib berhenti di Haur Pugur, dan kereta dari arah timur wajib berhenti di stasiun Cicalengka. Sebenarnya Haur Pugur ini dekat dengan rumah saya, tapi saya belum berani sih naik kereta api jarak jauh, naiknya dari Haur Pugur. Takutnya tiba-tiba pas saya datang ke stasiun Haur Pugur, di sininya udah bablas gitu. Tapi ini hitungannya lama banget ya, hampir 5 bulan berarti berhenti di Haur Pugur. Sekarang kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Haur Pugur ya, dan ini jalur double track sebenarnya itu udah mulai tersambung, tapi belum digunakan. Mungkin harus ada uji beban dulu dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Lodaya sudah melintas langsung di stasiun Cicalengka, dan dari arah Cicalengka menuju Nagrek sampai dengan nanti ke jembatan Citiis. Itu merupakan puncak pendakian pertama dari kereta api Lodaya ini ya. Dan for your information, kereta New Generation ini memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan kereta generasi sebelumnya. Jadi bener-bener lokomotif itu akan dipacu akselerasinya. Ini kalau di Eco 1 bener-bener kedengeran deh suara derunya. Di sini sebenarnya kedengeran juga teman-teman, tapi samar-samar ya. Backlit, cok.
Sekarang jam 8:46 kita tiba di stasiun Cipendei. Kita lihat ya, ini pintunya harusnya terbuka dengan sendirinya teman-teman. Oke, gas. Seperti biasa ya, berhenti di stasiun Cipendei untuk pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman, dan hampir semua kereta berhenti di sini sekitar 10 menit teman-teman. Saya mau keluar dulu, kita cari jajanan ya. Jadi, stasiun Cipendei ini merupakan stasiun kecil namun sakti, dikarenakan memang semua kereta wajib berhenti di stasiun ini sekitar 10 menit untuk pemeriksaan rangkaian dan juga pengereman. Karena memang dari arah Cicalengka sampai dengan ke arah Cipendei, kontur tanahnya naik turun berkelok-kelok. Sedangkan selepas dari Cipendei, benar-benar medan itu akan turun terus sampai dengan ke Banjar, bahkan sampai dengan ke arah Jogja pun kebanyakan kontur tanahnya turun ya, sehingga memang di Cipendei 10 menit untuk memastikan rangkaian kereta ini dapat diberangkatkan kembali dalam keadaan yang aman. Dan pada perjalanan kali ini saya naik di kereta ekonomi 2 dengan kode serinya K3024919 SLO. K3 adalah kode sarana kereta kelas ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 24 adalah tahun pertama dinas di 2024, sedangkan 19 nomor absennya. SLO merupakan singkatan dari Depo Solo Balapan sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian kereta ini. BK, berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Di sini ada MD mulai dinas di tanggal 5 bulan 4 2024. Berarti belum sebulan ya. Lalu di atas sebelah sini teman-teman, terdapat sebuah kode trainmark. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan kereta api Lodaya adalah salah satu kereta yang memang bisa dipacu di angka 120. 48 adalah berat maksimalnya 48 ton, serta 10 adalah tipe roda atau bugi K10. Untuk bugi K10 bentukannya seperti ini ya. Di kanan kiri rodanya, itu tuh seperti suspensi berbentuk tabung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:34 ya. Sudah tiba di stasiun Tasikmalaya, dan jadwal keberangkatan di stasiun Tasikmalaya ini 9:35 teman-teman. Jadi kayaknya saya nggak akan keluar ya. Penumpang di Tasik seperti biasa cukup ramai. Dan di Tasik juga ini terdapat kereta angkutan balas, yang dimana balas itu adalah batu kerikil yang tersebar di rel ya. Nah, tuh ada batu balasnya di sana.
dan Stasiun Ciamis. Sekarang jam 9:57 ya. Kita sudah berhenti kembali di Stasiun Ciamis dan tadi ada beberapa orang yang naik lumayan ya. Sekarang ini jam 10:07 ya, dan belum lama kita itu meninggalkan Stasiun Ciamis. Terus di kereta ekonomi 2 saat ini pintu otomatisnya itu terbuka teman-teman, dan sudah beberapa menit tidak tertutup kembali. Saya nggak tahu ya pintu otomatisnya macet atau kayak gimana, cuman mungkin nanti saya bakal menyampaikan itu terhadap kondektur. Dan suhu di ruangan kereta ekonomi 2 saat ini di layar PIDS menunjukkan 26 derajat Celcius. Nah, kalau 26 derajat Celcius di dalam kereta itu tuh rasanya udah mulai agak sedikit gerah. Ini ada tanda-tanda kayak mau mulai sauna lagi. Ya, nanti kita komplain lah ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:18 perjalanan kereta api Lodaya yang saya naiki telah tiba di ujung timur Daob 2 Bandung, yaitu Stasiun Banjar. Nah, di Stasiun Banjar ini terdapat pergantian kru, seperti pergantian masinis. Terkadang juga ada pergantian kondektur, polsuska, teknisi, dan lainnya. Setelah kereta api Lodaya dari Banjar ini diberangkatkan, nanti di depan Stasiun Langen itu sudah memasuki area Daob 5 Purwokerto. Dan lepas dari Banjar juga, kecepatan kereta api dinaikkan yang semula itu hanya berjalan di angka 50, 100, nanti lepas dari Banjar sudah bisa melaju sampai dengan 115 km per jam. Kita bisa lihat di sini juga ada satu lokomotif yang terparkir. Kemungkinan besar itu adalah lokomotif, biasanya disebut lokomotif posko ya teman-teman, dan dipergunakan di saat ada keadaan darurat seperti lokomotif kereta mogok nanti digantikan sama lokomotif yang ini atau juga yang lainnya. Ya ampun, selamat ulang tahun Mas Risang Anggara. Masnya ulang tahun. Ulang tahun, Mbak. Ulang tahunnya tiap hari dia. Oh, tiap hari. Iya, betul. Ngapain aku yang order coba ya? Iya, makanya. Aku order mah nggak akan beli teh. Terima kasih, selamat menikmati. Kalau aku yang order nanti ordernya pop mie doer. Lepas dari Stasiun Banjar, saya mau ke kereta restorasi dulu teman-teman. Kita lihat restorasinya. Misi Mas. Wah, ternyata udah lumayan rame ya. Kita duduk dulu aja. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta restorasi New Generation dari kereta stainless steel terbaru. Dari segi desain asli saya suka banget karena memang terlihat mewah dari ornamen-ornamen sebelah sininya nih terutama. Terus di ornamen atas mirip kereta cepat, dan juga perpaduan warna dari warna abu-abu dan putih itu tuh kesannya seperti elegan gitulah. Dan si kaca yang ada di kereta restorasi ini bisa dibilang cukup memanjang, mirip-mirip seperti panjangnya kaca di kereta kelas luxury-nya teman-teman. Lalu di sini juga terdapat beberapa kursi ya, yang memang kursinya cukup banyak, ditambah lagi juga kapasitasnya menurut saya sudah lebih banyak apabila dibandingkan dengan kereta stainless steel generasi sebelumnya. Lalu di sebelah sini terdapat mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan gitu. Nah, di sebelah sini. Dan di sebelah sini terdapat sebuah ruangan musola, teman-teman. Musolanya bisa digunakan satu orang dalam satu waktu. Sebenarnya 2 orang juga mungkin bisa ya. Di sebelah sini itu ada alat kelengkapan sholat, ada sarung seperti itu, ada mukena juga. Di sini ada sajadahnya, wis. Dan ada juga sendal untuk ngambil wudhu. Nah, sekarang ini saya mau coba pesen satu menu yang baru saja saya rasa saya baru mencicipi ini di kereta, yaitu apa? Nasi cikur ayam. Cikur itu kencur, teman-teman. Kita lihat, kurang lebih dalamannya seperti ini ya. Ini masakan mungkin khas Sunda banget karena ada ikan asin, terus ada tempe, tahu, ada ayam juga. Ini saya nyebutnya lenca ya, sama timun.
Terus ada sambal juga dan ada nasi kencurnya. Yuk kita coba. Oh ya, by the way, kalau saya sih nggak makan macam ikan asin gitu ya, sama lenca kayak gini. Sekarang saya mau coba nasi cikur di kereta, nasi kencur. Ini tuh diproduksi oleh apa ini, RDA Catering. Dari wanginya sih aromanya kencur banget teman-teman. Rasa-rasanya tuh aromanya kayak aroma seblak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Nasinya bulan, enak. Terus ini coba tempenya. Kalau tempe tahu biasa lah ya. Terus coba sambil ayam serundengnya. Bumbu ayamnya enak ini. Kalau misalkan teman-teman suka makanan-makanan yang aromatik banget, mungkin bakal cocok ya sama ini. Cuman kalau misalkan kalian nggak begitu suka makanan-makanan yang aromanya kuat, mungkin nggak akan terlalu cocok. Karena ini wangi kencurnya bener-bener tajam banget teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 10:47 menit. Perjalanan kereta api Lodaya yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Sidarja. Nah teman-teman, jadi stasiun Sidarja ini sudah memasuki kawasan Kabupaten Cilacap. Dan stasiun Sidarja melayani banyak pemberhentian kereta api seperti kereta Lodaya, kereta Mutiara Selatan, kereta Malabar, dan juga kereta-kereta kelas ekonomi seperti Kuto Jaya Selatan, Kahuripan, Pasundan, dan lainnya. Hanya kereta Argo Wilis dan kereta Turangga saja yang melintas di stasiun ini. Nah lalu untuk di stasiun Sidarja, kita akan berhenti cukup lama, sekitar 9 menit ke depan, karena kita jadwalnya tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya pagi dari arah berlawanan, yaitu dari arah Solo menuju ke arah Bandung, dan kereta api Lodaya yang pagi dari arah Solo itu seharusnya masih menggunakan armada kereta yang lawas. Nah itu dia, kereta api Lodaya dari Solo tujuan ke Bandung sudah mulai memasuki stasiun Sidarja ya. Masih menggunakan armada kereta ekonomi premium berkapasitas tempat duduk 80 kursi. Dan kereta Lodaya yang ini masih menggunakan armada kereta api stainless steel generasi pertama. Kereta stainless steel generasi pertama sebenarnya udah cukup nyaman, tapi yang ekonomi new gen ini jauh lebih nyaman lagi. Oke, Lodaya sudah masuk jam 10:55 dan jadwal kita berangkat 2 menit lagi. Kita berangkat tepat waktu jam 10:57 menit ya. Menurut saya pribadi kereta rangkaian ini aja udah nyaman banget teman-teman. Tuh, prama-praminya aja kayak antusias banget melihat rangkaian baru gitu loh. Mas Ambul kayaknya tadi lihat nasi cikur jadi penasaran pengen nyoba juga sih. Enak sih. Cikurnya berasa ya, rasa dan aromatiknya dapat. Iya. Untuk sampean. Oh ya. Enggak ada rasanya pedes-pedesnya amat. Cuman kalau misalkan kayak sampean yang seneng makanan itu aromatik kayak kecombrang gitu-gitu pasti suka emang. Saya nggak ada sambal kecombrang di sini. Cuman mungkin kalau misalkan nggak begitu suka aromatik, lumayan ini ya, aromanya kuat ya, kencurnya. Nasi Bali ya, yang kamu makan itu nasi Bali. Pernah makan nasi Bali belum? Tapi nasi Balinya itu kayak ya udah gitu, masih nggak begitu strong aromanya. Nasinya kan hijau. Nah, saya itu sambal kecombrang. Enak. Lahap sekali dia makannya. Wow. Ada ikan asinnya juga tuh. Demen. Maaf ya.
Habis dari kereta restorasi balik ke kursi. Ini tiba-tiba ada 2 bantal, 2 selimut, ada bakso, coba. Wah, gila sih. Ya ampun, Rek. Apa lagi nih? Kopi. Buset. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:45 menit. Perjalanan kereta api Lodaya yang saya naiki telah tiba di Stasiun Kroya. Ini merupakan stasiun terbesar yang berada di Daop 5 Purwokerto. Di sini kita bertemu dengan kereta api Kamandaka ya teman-teman, dari Stasiun Semarang Tawang tujuan Stasiun Cilacap. Dan di Kroya ini salah satu stasiun yang rame banget dikarenakan memang terdapat 2 percabangan jalur ya. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta kelas ekonomi New Generation pada kereta stainless steel keluaran terbaru atau angkatan tahun 2024 ya. Dari segi desain interior saya suka banget. Ini mengingatkan saya kepada kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama di area sebelah atas sana ya teman-teman. Lalu untuk dari segi fasilitas, di atas sebelah sini itu terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang, dan ada juga ornamen-ornamen seperti hiasan kayak gini, macam batik ya. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah tirai yang bisa kita buka tutup dengan cara menariknya. Ada juga sebuah gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Nah, biasanya di sebelah sini ada sebuah meja ya, tapi sekarang meja kecil itu tidak ada, tapi tergantikan juga dengan area dekat kaca yang menurut saya lumayan lega. Lalu di sebelah sini terdapat stop kontak yang sudah universal. Jadi apabila ada turis mancanegara yang mau ngecas itu nggak perlu beli lagi colokan teman-teman. Ini positif banget. Dan juga dari segi legroom kurang lebih seperti ini. Legroomnya cukup lega. Di sebelah sini terdapat sebuah kantong yang bisa kita gunakan untuk menyimpan barang-barang kecil. Seperti saya sekarang ini ada cemilan dan juga ada minuman dari seorang teman baik. Nah, di sebelah sini juga terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, ini bisa mundurin kursinya sehingga kita bisa nyender. Dan di atas sebelah sana juga terdapat sebuah layar PIDS yang dimana di atas sana memuat beberapa informasi seperti kereta ini sudah melintas di stasiun apa, lalu kecepatan keretanya ada di kisaran 110 km per jam, suhu di ruangannya 27 derajat Celcius, sehingga untuk kondisi di sini agak sedikit gerah ya teman-teman. Nggak tahu kenapa ketika naik kereta New Generation sering banget AC-nya ini gerah menurut saya pribadi. Lalu di bagian ujung juga ada 2 buah layar televisi, yang satu memuat beberapa informasi seperti nomor kondektur dan lain-lain, dan sebelah sini itu ada tayangan hiburan. Nah, untuk toilet pada kereta ekonomi stainless steel New Generation kali ini, untuk toiletnya ada di salah satu sisi ruangan, dan kursi yang paling dekat adalah kursi nomor 18. Yang pintunya warna biru, toilet pria. Untuk toilet wanitanya, pintunya warna pink. Sudah tidak ada pembeda lagi dari segi fasilitas. Jadi ini udah ada improve ya dibandingkan premium generasi sebelumnya teman-teman. Nah, ini dia untuk toilet pada kereta api Lodaya di kelas ekonomi, toilet pria. Dan untuk dari segi luas toilet ini sudah sama persis sama dengan kereta kelas eksekutifnya. Leluasa, dan yang saya suka
Ini tuh dari segi desain kacanya memanjang. Di sini ada sebuah keran yang dimana ketika kita putar ada air yang menyala di foot washer. Jadi sangat membantu apabila teman-teman mau wudhu. Lalu di sini ada sebuah mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, lumayan kencang juga. Ada tempat sabun, lalu tempat tisu, tong sampah. Ini jet shower. Jet showernya juga lumayan deras ya. Kayak semacam ada pompa gitu teman-teman. Dan klosetnya kloset duduk. Di sebelah sini ada tombol flush untuk membilas. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12 lebih 6 menit. Perjalanan kereta api Lodaya yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Gombong. Untuk pemberhentian di stasiun Gombong ini sampai dengan pukul 12 lebih 25 menit. Teman-teman nggak salah dengar, di sini berhenti cukup lama, hampir berapa menit berarti? 17 menitan ya? Kereta api Lodaya jadwal disusul oleh kereta api Argo Wilis, rajanya kereta dari jalur selatan, sama-sama kereta dari Bandung. Apabila Lodaya berangkatnya pukul 6 lebih 55 menit, sedangkan Argo Wilis berangkat 45 menit kemudian, tepatnya jam 7 lebih 40. Sama-sama berlari di angka 120 km per jam, namun Argo Wilis di stasiun Gombong ini sudah bisa menyusul kereta api Lodaya. Perjalanan kereta Argo itu lebih diprioritaskan. Nah, lalu untuk perjalanan kereta di stasiun Kroya tadi, terdapat dua percabangan jalur. Kereta api Lodaya merupakan kereta yang melintas di jalur selatan dari arah Bandung, Tasikmalaya, dan juga Banjar. Ada juga percabangan lainnya, yaitu percabangan dari lintas tengah, dari arah Cirebon, dan dari arah Purwokerto. Karena memang pemberhentian kereta api Lodaya di stasiun Gombong ini terbilang cukup lama, sehingga banyak juga tuh penumpang-penumpang kereta api Lodaya yang turun dulu dari kereta untuk menghangatkan tubuh, ataupun juga ada bapak-bapak yang lagi ngerokok dulu, sebat. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong pada pukul 12 lebih 25 tepat ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 40, kita sudah tiba kembali di stasiun Kebumen. Bahkan di Kebumen ada yang naik teman-teman. Mungkin orang-orang yang mau ke Jogja ya.
jam 13.02, kereta api Lodaya kini telah tiba di Stasiun Kutoarjo. Kita sudah ada di penghujung sebelah timur dari Daop 5, berbarengan dengan kedatangan kereta Pasundan ya. Ini kereta Pasundan dari arah Surabaya Gubeng tujuan arah ke Bandung. Surabaya Gubeng ke Bandung itu harga tiketnya 300 ribuan teman-teman. Tapi kalau misalkan dari Jogja, harga tiket Pasundan berkisar 210 sampai dengan 230 ribuan. Kereta adu dengkul, sedangkan Lodaya 250 ribu. Udah aman nyaman. Mas, makasih ya. Waduh. Cosplay warung. Warung Madura Andreva. Aduh ya ampun, ini udah mau sampai loh. Kawan-kawanku, teman baikku. Jadi ini gimana ya? Kita akan cosplay warung beneran nanti? Stasiun Yogyakarta dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Pintu keluar stasiun Yogyakarta terletak di sebelah kanan sesuai arah perjalanan kereta api. Rame yang naik ya. Tajudin tuh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13.56. Kita sudah tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta. Yang turun di Jogja seperti biasa mendominasi teman-teman. Yang naik juga untuk Tarsusan ke arah Solo lumayan banyak tadi. Kita berhenti sebentar dan ini bakal langsung berangkat lagi ya. Ternyata teman-teman ada satu yang error dari kereta ekonomi New Generation pada kereta api Lodaya. Kita bisa lihat ini reclining kalau sampai kayak gini belakang kayak mana gitu loh. Enak emang, tenan ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 14.07. Perjalanan kereta api Lodaya yang saya naiki baru saja meninggalkan Stasiun Tugu Yogyakarta dan lewat langsung di Stasiun Lempuyangan. Sekitar kurang lebih 50 menit ke depan, kita itu akan tiba di tujuan akhir Stasiun Solo Balapan. Sehingga sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Lodaya kali ini. Yang pertama, kereta api Lodaya adalah kereta yang melayani rute dari Stasiun Bandung tujuan Stasiun Solo Balapan, dan dalam satu harinya itu terdapat 4 kali perjalanan, 2 dari arah Bandung pada pagi malam dan juga 2 dari arah Solo pagi malam. Untuk rangkaian kereta eksekutif dan juga ekonomi New Generation saat ini di tanggal 2 Mei baru ada di perjalanan kereta api Lodaya nomor 92 dan juga nomor 93, yang dimana itu kereta api Lodaya dari arah Bandung pada pagi hari dan juga kereta api Lodaya malam dari arah Solo menuju ke Bandung. Lalu untuk perjalanan kereta api Lodaya kali ini menurut saya menjadi salah satu kereta paling worth it dari Bandung menuju ke Jogja sampai dengan ke Solo. Karena dengan harga tiket yang dibayarkan sekitar 220 sampai dengan 270 ribu rupiah, kita sudah mendapatkan kereta ekonomi New Generation yang memang bisa dibilang menjadi kereta ekonomi termewah saat ini. Kita bisa bayangin, untuk dari desain interior dan juga kursi, ini tuh mirip-mirip seperti kereta kelas eksekutif, hanya saja berbeda dari jarak antar kursi. Karena memang untuk kereta kelas ekonomi memiliki kapasitas tempat duduk 72 kursi, sedangkan eksekutif 50 kursi. Feel-nya itu mirip-mirip lah kereta ini dengan kereta kelas eksekutif. Lalu untuk dari segi sarana sendiri pada kereta ekonomi 2 saat ini, dari guncangannya terbilang nyaman. Lalu yang kedua, dari segi kekedapan suara cukup baik karena memang kereta
Ekonomi New Generation ini sudah menggunakan pintu serba otomatis. Dari sambungan antar bordesnya sudah menggunakan tipe akordeon, terus pintunya otomatis semua, sehingga selama di perjalanan pada kereta api Lodaya benar-benar bisa dibilang kedap itu karena pintunya tertutup, teman-teman. Lalu dari segi pendingin ruangan nih, pertama-tama ketika masuk ke kereta AC-nya dingin, terus tadi di tengah-tengah perjalanan sempat panas, dan ketika panas saya komplain, dan ketika komplain ini AC-nya ya bisa dibilang biasa aja lah, nggak bikin kepanasan dan juga nggak bikin kedinginan. Ya mungkin itu aja untuk perjalanan naik kereta api Lodaya dari Bandung ke Solo pada hari ini. Perjalanannya menyenangkan, apalagi saya juga bertemu dengan beberapa teman yang dimana tadi ada Mas Risang, Mas Andreva, terus bergabung juga Mas Tajudin, dan banyaklah teman-teman rail fans yang naik kereta api Lodaya kali ini. Oke, sesaat lagi akan tiba di stasiun Solo Balapan, jadi saya mau siap-siap dulu. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:45 ya. Kita sudah tiba di Solo Balapan. Awalnya 5 menit. Mantul. Awal 5 menit dong. Oke. Lumayan rame ya yang turun di stasiun tujuan akhir, stasiun Solo Balapan. Tuh Mas Ambul udah standby. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Bandung, sekarang saya sudah tiba di kota Surakarta di stasiun Solo Balapan. Berakhir sudah perjalanan naik kereta api Lodaya New Generation kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.